Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Safrudin dalam channel Citra Edukasi. Kali ini kita akan membahas soal fisika SMA dan SMK untuk seleksi P3K ya. Ini adalah soal tryout dari aplikasi SimKB. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada video kali ini bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Tunggu apa lagi? Mari kita simak video berikut. Oke, kita mulai bahas untuk soal tryout P3K Fisika guru SMA atau SMK ya di sini. Kita mulai. Nah, sebuah beban bermasa 100 gram digantung pada sebuah pegas. Kemudian digetarkan dan waktu tiap 10 informasi yang disebutkan pada tabel. Di sini ya kita lihat pada soal seperti ini kita harus ngapain nih? Kita harus lihat T-nya. T-nya di sini ternyata lihat 1,01, 1,01, 0,99, T-nya ini sebesar 1 ya. T-nya itu 1. Nah, T-nya itu 1 sekon jarak atau periodenya di sini ya. Nah, berarti kita tinggal masukin rumus periode. Rumus periode sama dengan 2pi dikali akar massa dibagi konstanta pegas. Kita lihat, ini T-nya sama dengan 1 sekon. Masanya di sini sama dengan, kita lihat ada 100 gram. 100 gram. Atau 0,1 kilo. 0,1 kilo. Kemudian konstantanya adalah yang dicari. Yang ditanya adalah konstanta pegas. Kita masukin angkanya 1 sama dengan 2pi akar 0,1 per K. Kita kuadratin supaya hilang ya. Kita kuadratin di sini. Supaya hilang akarnya 1 sama dengan 4pi kuadrat dikali 0,1 per K. Nah, kemudian kita lihat pindah K sama dengan 4, anggap pi kuadrat sama dengan 10 ya. Di sini ada nih pi kuadrat sama dengan 10. Berarti 10 dikali 0,1. Berarti di sini K sama dengan, ini coret karena sisa 1, 4. Nah, didapat konstanta pegas di sini adalah 4 Newton per meter atau jawabannya yang C. Oke. Jadi di sini mungkin akan bingung rekan-rekan kenapa ini 1,01, 1,01, 0,99. Di sini kita cari periodenya, rata-ratanya itu adalah 1 sekon. Oke, kita lanjut. Soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2, di sini kita harus ngapain nih kalau ketemu soal seperti ini? Jangan terkecoh ya, di sini kecepatannya tetap, kecepatan konstan berarti ya, kecepatan konstan. Kalau kecepatan tetap berarti apa? Kalau kecepatan tetap berarti percepatannya 0. Berarti percepatannya 0. Nah, percepatan 0. Kenapa percepatan 0? Karena tidak ada perubahan kecepatan. Nah, kan percepatan sama dengan delta V dibagi delta T ya. Nah, di sini nggak ada perubahan kecepatan, atasnya 0. Jadi percepatannya 0. Nah, ini percepatan 0 ya. Tapi apakah ininya benar? TA sama dengan TB tambah 10S. Kita cek. Benda A berangkat 10 second lebih dahulu. Berarti time A, benda A kan, benar-benar berangkat 10 sekon. Nah, berarti benar nih. Jawabannya adalah E. Jangan terkecoh jawaban C. C di sini percepatan konstan. Kalau percepatan konstan berarti kan dia selalu naik kecepatannya. Padahal di sini kecepatannya tetap. Nah, kalau kecepatan tetap berarti percepatannya 0. Oke, kita lanjut. Soal nomor 3. Soal nomor 3 di sini adalah
Kita cek yang mana yang benar ya. Percepatan Q 6 meter per sekon kuadrat. Tadi percepatan rumusnya adalah delta V dibagi delta T. Delta V perubahan nilai Q yang mana nih? Oh, Q yang ini ya. Q yang ini perubahan kecepatannya dari 0 ke 12 ya. Berarti di sini 12 kurang 0 dibagi delta T-nya, time-nya 6 kurang 0. Sama dengan 2. Nah, ini 2 ya. 2 meter per sekon kuadrat. Berarti ini salah. Salah. Ini juga salah. P dan Q bertemu pada 6 sekon. Salah ya. Kenapa bisa salah? Ini adalah waktunya. Jadi bukan titik temu, tapi titik di mana kecepatan mereka sama. Nah, kecepatan mereka sama itu ketika 6 sekon. Mereka nggak bakal bertemu. Karena apa? Karena si P di sini dia berangkat duluan dengan punya kecepatan awal dia. Otomatis jawabannya 2, 3. Tapi kalau masih ragu, kita bisa cek dulu ya. 2 dan 3 ini benar atau salah. Saat kecepatan kedua benda sama, P telah menempuh jarak 54 meter dari posisi awal. Kita lihat P ini ya, P dari posisi awal sudah jalan 54 meter. Benar nggak kecepatan sama ketika detik ke-6? Berarti kita tinggal masukin rumus S sama dengan jaraknya ya, V0T ditambah setengah AT kuadrat. Kita masukin V0 kecepatan awalnya 6 ya. 6 dikali T-nya waktunya adalah 6. 6 dikali 6 ditambah setengah kali percepatan. Percepatannya berapa? Kalau nggak tahu, di sini kita bisa pakai rumus ini, delta V kurang delta T. Perubahan kecepatan 12 kurang 6 per perubahan waktu 6 kurang 0 kali T-nya berapa? T-nya di sini adalah 6 ya. Ketika kecepatan mereka sama, 6 kuadrat. Sama dengan 36 ditambah setengah dikali 6 bagi 6, habis ya, dikali 36. Berarti 36 ditambah 18 sama dengan 54. Nah, benar ya. Ternyata ini benar, terbukti. Sekarang kita cek yang ketiga. Apakah itu benar juga? Yang ketiga saya cek di sini ya. Pada T sama dengan 12S, benda P sudah menempuh jarak 144. Nah, kita pakai rumus yang sama. S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah kali A kali T kuadrat. Masukin kecepatan awal benda P. Benda P di sini kecepatan awalnya adalah benda P ya. Oh, lagi-lagi benda P. Kecepatan awalnya 6. Berarti 6 dikali time-nya di sini 12 ya. 12 ditambah setengah. Percepatannya kita cari lagi nggak? Ini udah dapat di sini, jadi nggak usah ngitung 2 kali. Percepatannya 1 kali 1 ditambah 12 kuadrat. Sama dengan 6 kali 12, 72 ditambah setengah kali 1, setengah kali 12 kuadrat 144. Berarti 72 tambah setengah kali 144, 72. Berarti 144 meter. Nah, di sini kita dapat nih jawabannya 144 meter. Apakah sama? Ya, ternyata sama. Berarti benar-benar 2 dan 3. Itu kalau teman-teman mau ngecek. Tapi tadi seperti yang saya bilang, kalau udah dapat 2 yang salah, kemungkinan sisanya itu jawaban. Supaya mengirit waktu. Tapi kalau misalnya waktunya masih ada, lebih baik kita cek ya. Jangan tertipu yang ini. P dan Q bertemu pada 6 sekon. Ini bukan gambar bertemu 6 sekon ya. Tapi ini adalah ketika kecepatan dan kecepatannya sama pada waktu berapa detik. Oke. Kita lanjut. Soal nomor 4. Peluru A dan peluru B ditembakkan dengan sudut elevasi berbeda. Peluru A dengan sudut 30 derajat, peluru B dengan sudut 60 derajat. Perbandingan tinggi. Nah, perbandingan tinggi berarti kita nyari apa? Tinggi maksimal ya. Berarti di sini searah dengan sumbu Y. Nah, berarti kalau searah dengan sumbu Y, kita cari Y max. Y max di sini ya. Y max A di sini saya tulis Y max A dibanding
Y max B. Oke, Y max B ya. Nah, sekarang kita masukin rumus Y ketinggian maksimal itu adalah V0 kuadrat dikurang sin kuadrat alfa, ini punyanya A ya. Punyanya A dibanding, oh maaf, ketinggalan, dibagi 2 kali gravitasi. Berarti di sini banding V0 kuadrat dikurang sin kuadrat alfa, punyanya B, dibagi 2 kali gravitasi. Oke, kita cek di sini kecepatan awalnya sama, kita coret kecepatan awalnya sama. Ini gravitasinya sama, kita coret gravitasinya sama. Kemudian minnya sama-sama min, kita coret minnya. Sisa sin kuadrat alfa. Berarti di sini sin dari 30 derajat yang A ya. Sin 30 derajat. Sin 30 derajat di kuadrat sin kuadrat 30 derajat dibanding sin kuadrat 60 derajat. Berarti di sini 30 derajat setengah ya, dikuadratin dibanding sin 60 derajat setengah akar 3 kuadrat. Berarti setengah kali setengah seperempat banding setengah kali setengah, bawahnya 4 juga, 2 kali 2, atasnya akar 3 kali akar 3, 3. Coret-coret dapat 1 banding 3. Nah, itu untuk soal nomor 4. Jadi tinggal coret-coret aja, kita nggak usah nyari ketinggiannya berapa. Kalau soal yang perbandingan seperti ini, nanti mungkin ada beberapa ya, soal perbandingan, kita cukup coret-coret yang sama, hitung yang nggak sama. Oke, kita lanjut. Sebuah benda bermasa 3 kilo diikat dengan tali pada langit-langit. Berapakah tegangan pada tali? Nah, di sini kita bisa pakai rumus sinus ya, kalau mau di sini T1 misalnya ya, di sini T2. Nah, kita lihat ini 30 derajat berarti otomatis ini 120 derajat. Ini 120 derajat, ini 120 derajat. Ini juga pasti 120 derajat. Nah, tapi karena ini udah 120 derajat semua, berarti tegangan di ke semua titiknya sama. Kalau ini 3 kilo, berarti di sini juga nanti tegangannya sama. Jadi kalau gitu kita langsung aja masukin ke rumus ya. Masukin ke rumus 3. Oh, di sini suruh 9,8 ya. 3 dikali 9,8. Karena apa? Karena sama sudutnya semuanya. Sama dengan 3 kali 9,8 sama dengan 29,4 Newton. Nah, nggak ada nih 29,4 Newton. Kayaknya mungkin dia mau masukin ini nih 29,4 Newton ya. Kayaknya. Tapi karena nggak ada, ini mungkin salah, kurang ketik aja. Bisa jawabannya ini. Tapi karena nggak ada, saya anggap gravitasinya besarnya itu pakai 10 Newton. Kalau pakai 10 Newton, 3 kali 10 meter per sekon kuadrat. Gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat ya, bukan 10 Newton. 10 meter per sekon kuadrat dapatnya 30 Newton. Nah, jawabannya ini. Tapi yang benar, karena dia mintanya 9,8 ya, aturan yang ini nih 29,4. Perkiraan saya ini kurang angka 2. Jadi bisa jadi ini jawabannya. Perkiraan saya itu ya. Tapi kita lanjut aja. Nah, ini juga saya akan pakai cara langsung aja ya, supaya enak. 4 kali 200, kalau dikali hasilnya adalah 800 ya, hasilnya 800. 8 kali berapa supaya hasilnya 800 juga? Nih langsung cara cepat aja ya. Jawabannya dikali 100. Nah, ini jawabannya. Nah, jadi 4 kali 200 sama dengan 8 dikali bla 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 ya, atau dikali F di sini ya, dikali F. Jadi 800 bagi 8 sama dengan F. Berarti F sama dengan 100. Oke. Jadi di sini kalau mau pakai cara ya kayak gitu. Jadi apa ini namanya beban ya. Bebannya dikali lengan beban. Lengan beban itu sama dengan ini lengan kuasa dikali gaya yang bekerja. Nah ini, tapi kalau mau langsung kita cek aja ini di sini, ini 800, berapa yang kaliannya hasil 800? 100. Kita lanjut. Nah ini yang ditanya adalah tentukan momen inersia. Momen inersia diputar di titik apa nih? Diputar menurut poros P, diputar dari sini. Kalau diputar dari situ berarti apa artinya?
Kalau diputar dari situ artinya momen inersia di sini 0 ya. Berarti kita cukup nyari momen inersia di 2 dan I3. Inersianya sama dengan I2 ditambah I3. Oke, tinggal masukin aja M dikali, ini M1, M2 ya, kali R2 kuadrat ditambah ini M3 kali R3 kuadrat. Nah, di sini masanya adalah 1 kilo, berarti 1 dikali jari-jarinya adalah 1 meter, 1 kali 1 kuadrat, ditambah masanya ini, masa 3, M3 2 kilo. 2 dikali jari-jarinya. Nah, ini jari-jarinya jangan pakai yang ini aja. Nah, ini kurang tepat. Kalau pakai yang ini aja, kita harus sampai titik putarnya, poros putarnya di sini ya. Nah, berarti sampai sini. Berarti 1 tambah 1 itu 2. 2 kuadrat. Berarti di sini 1 kuadrat 1 kali 1, 1. 2 kuadrat 4 kali 2, 8. 1 tambah 8 sama dengan 9 kilogram meter kuadrat. Jawabannya yang E. Oke, kita lanjut ya. Oke, untuk soal nomor 8, di sini kita diminta untuk mencari sudut apit antara dua buah vektor ya. Sudut apit antara dua vektor 3 Newton dan 8 Newton jika hasil gaya yang bekerja itu sebesar 7 Newton. Nah, berarti di sini kita bisa menggunakan rumus untuk mencari gaya yang bekerja di sini F sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2 dikali cos alfa. Nah, berarti di sini berapa nih? Tinggal masukin angka-angkanya ya. 7. Supaya hilang akarnya, di sini nanti akan saya kuadratin. Sama dengan akar 3 kuadrat tambah 8 kuadrat tambah 2 kali 3 kali 8 kali cos alfa. Oke, di sini saya kuadratin semuanya ya. 49 sama dengan, di sini saya kuadratin. Supaya hilang akarnya, sama dengan 3 kuadrat 9 ditambah 6, 4 ditambah 2 kali 3, 6 kali 8, 48 cos alfa. Oke, di sini 49 dikurang 73 sama dengan 48 kali cos alfa. Oke, di sini min 24 bagi 48 langsung saya pindah ya, sama dengan cos alfa. Berarti cos alfanya itu sama dengan min setengah. Cos alfa min setengah. Berarti alfanya berapa nih? Min setengah. Min setengah ini ada di kuadran 2 maupun di kuadran 3. Karena di soal ini hanya kuadran 1 dan 2, kita bisa gunain alfanya berarti adalah 120 derajat. Ya, min setengah itu ada di 120 derajat atau jawabannya yang B. Nomor 9, kecepatan roda pertama adalah 100 rad per second. Tentukan kecepatan sudut roda ketiga. Berarti kita bisa pakai rumus kecepatan linier ya. Karena kecepatan linier roda 1 harus sama dengan kecepatan linier roda 3. Kecepatan linier roda 1 itu adalah kecepatan sudut dikali jari-jari ya. Nah, ini juga sama, kecepatan sudut dikali jari-jari. Kita masukin kecepatan sudutnya di situ roda 1 W1 ya ini ya. Roda 1 kecepatan sudut roda 1 adalah 100 dikali jari-jari roda 1 adalah 20. 20 kita jadiin meter, 0,2 kali 0,2 sama dengan ini roda 3 ya. Kecepatan sudut roda 3 itu yang ditanya ya. Kecepatan sudut roda 3 dikali jari-jarinya 5 atau kalau kita masukin jadi 0,05 meter. Nah, di sini 0,05. Nah, sekarang 100 dikali 0,2 jawabannya adalah 20. 20 ininya pindah bagi 0,05 sama dengan kecepatan sudut roda 3. Berapakah ini? Berarti ini harus dibalik ya. Jadi di sini 20 dibagi 0,05 kita coret. Dapat 1 ya, coret
Dapat 1, 2000 bagi 5, 400. Nah, ini. Bisa juga teman-teman misalnya kalau langsung, biasanya saya lebih suka yang langsung-langsung ya. Di sini tinggal dikali aja. Roda 1 100. 100 roda 1 20. 100 kali 20 dibagi roda 3 5. Nah, biasanya langsung gini aja nih enak nih. 100 kali 20 bagi 5. Coret-coret. Sisa 4. Sama hasilnya 400. Nah, lebih cepat ya ketika menghitung soal. Oke, nomor terakhir. Di sini suatu benda bergerak dengan kecepatan linier 1,256 meter per sekon. Bila jari-jari lintasan 10 cm, tentukanlah kecepatan sudut untuk 1 menit. Kita cari dulu kecepatan sudut 1 menitnya ya. Kecepatan sudut untuk 1 menit. Nah, untuk 1 menit. Ini detik ya. Kecepatan sudut untuk 1 detik mungkin ya. Kecepatan sudutnya maksudnya ya. Bukan untuk 1 menit. Kita ingat, rumus kecepatan sudut jika diketahui kecepatan linier di situ adalah ini ya. Nah, kecepatan linier itu sama dengan kecepatan sudut dikali jari-jari. Kecepatan linearnya itu adalah 1,256 sama dengan kecepatan sudut dikali jari-jarinya. Saya jadiin meter dulu, 0,1 meter kali 0,1 meter. Berarti kecepatan sudutnya sama dengan 1,256 dibagi 0,1. Berarti kecepatan sudutnya itu sama dengan berapa? Kecepatan sudutnya sama dengan 12,56. Nggak ada. Tapi lihat ada pi. Nah, kita ganti pi. Pi-nya apa nih? Pi itu adalah 3,14. Berarti 12,56 itu berapa kali pi? Saya keluarin 4 ya. Kali 3,14 sama dengan kecepatan linearnya. Berarti di sini sama dengan 4 pi. 4 pi ya, atau jawabannya yang B. Nah, mungkin sekian dulu untuk pembahasan fisika part 1 ya. Nanti ada pembahasan fisika part berikutnya. Kalau teman-teman punya soal-soal bisa kirim ke saya, baik itu via IG maupun via email ya. Misalnya ada soal yang minta tolong dibahasin. Bisa nanti akan kita bahas sama-sama ya. Stay terus di channel kami ya, karena masih banyak soal-soal yang akan dibahas di channel ini. Mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.